Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Ahmad Hazik, anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan kembali mengajak Anda untuk ngobrolin pilkada. Pada kesempatan ini, saya akan tema obrolan kita adalah saya akan mengajak kepada kalian semua, terutama para pemilih pemula, untuk ayo kenali istilah-istilah yang lazim digunakan khususnya pada saat proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak yang akan datang. Teman-teman sekalian, khususnya para pemilih pemula, hal ini penting untuk kalian ketahui. Karena apa? Karena dengan mengetahui istilah-istilah ini, Anda akan mengetahui segala prosesnya secara detail, dan diharapkan lagi Anda bisa mengambil sikap apa yang harusnya Anda lakukan ketika ternyata Anda misalkan belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, inilah makanya saya katakan tadi, sangat penting bagi kalian semua mengenali istilah-istilah dalam proses kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih. Untuk itu, sebelum saya mengajak kalian semua untuk mengenali istilah-istilah tersebut, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lindungi suaramu jangan sampai hilang. 9 Desember 2020, saatnya tentukan pilihan kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama yang ingin saya kenalkan kepada kalian semua adalah istilah DP4, Daftar Penduduk Potensial Pemilihan. Adalah data yang disediakan oleh pemerintah, berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Nah, artinya DP4 ini adalah data yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU yang isinya adalah daftar nama warga yang dinyatakan sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Tentunya setelah ini diberikan oleh pemerintah kepada KPU RI secara berjenjang akan menurunkan data ini kepada KPU Provinsi dan terus sampai kepada KPU Kabupaten. Gunanya apa? Gunanya sebagai data pertimbangan untuk proses kegiatan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 yang tadi, ya, dan dilakukan pencocokan dan penelitian. Ini yang saya sampaikan tadi, DP4 tadi yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU itu sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian disandingkan dengan DPT atau daftar pemilih terakhir pada pemilihan terakhir, daftar pemilih tetap pada pemilihan terakhir, untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Ya, ingat teman-teman, PPDP. Apa itu PPDP? Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ya. PPDP itu adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang merupakan petugas rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain
yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih. Jadi PPDP adalah petugas yang dibentuk untuk membantu PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Apa kegiatannya? Yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kegiatannya adalah melakukan coklit. Nah, apalagi coklit itu? Kita lihat. Coklit adalah pencocokan dan penelitian. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPDP. Ingat, PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga atau rukun warga atau nama lain dan tambahan lain. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah nanti akan ada petugas yang ditunjuk yang namanya PPDP ini datang secara door to door dari rumah ke rumah, termasuk rumah kalian nanti akan didatangi dalam rangka proses pencocokan dan penelitian data yang telah disusun sebelumnya. Oleh karenanya, nanti ketika rumah kalian didatangi oleh petugas atau PPDP tadi, maka kalian harus mampu mengeluarkan atau memberikan data-data dokumen pendukung agar data tersebut benar-benar cocok yang sesuai dengan yang dipegang oleh PPDP. Nah, teman-teman sekalian, ini penting, sekali lagi penting, memastikan kalian dan keluarga serumah untuk terdaftar sebagai pemilih. Tunggu kehadiran mereka, petugas pemutakhiran data pemilih, datang ke rumah kalian. Selanjutnya adalah DPS, daftar pemilih sementara. Adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih tetap, pemilihan umum, atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4. Sahabat-sahabat sekalian, nanti DPS ini setelah disusun, kemudian oleh KPU Kabupaten akan diumumkan dengan cara menempel daftar nama dalam DPS ini di tempat-tempat fasilitas umum. Oleh karenanya, amati dan pastikan nama kalian dan keluarga kalian ada di dalam pengumuman DPS tersebut. Ya, pastikan itu ada. Jika tidak ada, bagaimana? Maka segera melapor ke petugas di kelurahan atau di desa Anda yang disebut dengan PPS. Intinya, pastikan nama Anda tercantum dalam DPS. Setelah DPS, maka tahapan berikutnya adalah DPT, daftar pemilih tetap. Adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Tadi DPS sudah diumumkan, kita terima masukan dari masyarakat jika ada yang belum terdaftar atau ada yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat, namanya masih ada di DPS tersebut. Nah, ini akan diperbaiki, kemudian ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap.
Dan kembali DPT ini akan diumumkan seperti halnya DPS tadi. Sekali lagi, pada saat ini diumumkan, ditempel di tempat-tempat umum, Anda harus proaktif melihat dan memastikan Anda dan keluarga terdaftar dalam DPT. Kalau Anda sudah terdaftar dalam DPT, maka Anda resmi sebagai pemilih. Nah, apa itu pemilih? Yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah atau pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Nah, inilah yang disebut dengan pemilih yang kemudian nanti berhak menyalurkan atau menyampaikan hak suaranya di TPS yang telah ditentukan. Oke, sahabat-sahabat, itulah beberapa istilah-istilah yang lazim digunakan di dalam pemilihan serentak ini. Terutama khususnya ini adalah istilah-istilah dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Kembali saya mengingatkan, nanti kalian harus proaktif dalam semua tahapan yang dilaksanakan oleh petugas atau PPS, PPK, dan KPU kabupaten, dan memberikan informasi-informasi jika memang ada warga yang belum terdaftar. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi penyelenggara, teman-teman PPK, PPS, tetap ikuti protokol kesehatan selama melaksanakan tahapan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.